simple. Itu yang menciptakan Bapak sendiri. Waktu itu memakan waktu kurang lebih sekitar 9 bulan. Saya dari Karanganyar berangkat ke Pamulang, ke Jakarta. Pamulang, Tangerang, ke Tangerang. Di sana ngekos di suatu tempat di Pamulang. Lalu disitulah saya, di tempat itulah berdiam diri menciptakan jurus TM di Pamulang selama 3 bulan. Kurang lebih sekitar 3 bulan 4 bulan saya di sana. Saya sendiri tidak membawa apa-apa, memang di sana untuk menyatu dengan duniawi. Jadi tidak ada kemewahan, tidak ada motor, tidak ada mobil, tapi pakai sepeda ontel waktu itu. Jadi nggak pakai mobil, nggak pakai motor. Di sana ya kemana-mana jalan kaki, naik sepeda ontel. Lalu saya ciptakan jurus di sana. Baru dapat sebagian. Setelah itu saya balik ke Karanganyar Solo. Setelah balik ke Karanganyar Solo, saya hijrah pergi naik ke Tawangmangu. Maka kalau Anda pernah yang rekan-rekan WSP atau TM itu seringkali diajak mandi di perbatasan Tawangmangu, Jawa Tengah dan Jawa Timur. Jadi di sana ada sendang. Bapak sebagian menciptakan jurusnya di sendang itu. Setelah itu naik ke Pringgondani juga, muter-muter di sana sampai tercapailah 9 bulan itu. Terciptalah jurus TM. Setelah tercipta jurus TM, balik lagi ke Karanganyar. Saya panggil Pak Suryo Nagapati, Pak Ningrat dan para petinggi. Lalu saya sampaikan ini TM harus dirubah, materinya harus demikian karena sudah diciptakan jurus yang simple, bisa dipahami dan bisa dilakukan dimanapun, baik di Indonesia, di Jakarta, di Jepang, di Amerika, di seluruh dunia. Bahkan ketika di kota-kota yang tidak ada tempat keramat pun itu bisa berlatih tahta Mataram. Begitu, singkat padat ceritanya begitu. Kalau detailnya cukup panjang karena ada materi-materi yang gagal, ada juga materi yang saya uji ke orang, ternyata menimbulkan celaka juga ada. Materi itu sudah melalui pengujian, jadi tidak sekedar menciptakan materi lalu diajarkan, tidak begitu. Dulu menciptakan materi pada awal-awal latihan ada yang terkunci, lalu nggak bisa bernafas. Ada yang sakit asma bukannya mari sembuh malah tambah parah. Kita diuji satu-satu. Namanya ilmu itu tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Tingkatan itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Tingkatan itu menjadi tinggi ketika letaknya di atas. Dan tingkatan itu menjadi rendah ketika letaknya di bawah. Tingkatan itu tidak ada yang tinggi dan tidak ada yang rendah. Tingkatan menjadi tinggi kalau tata letaknya di atas. Tingkatan menjadi rendah kalau tata letaknya di bawah. Contoh, seandainya sabuk hitam itu diletakkan di paling awal, maka sabuk hitam menjadi tingkatan yang rendah. Lalu kalau ada sabuk hijau atau sabuk merah kita taruh di paling atas, maka sabuk hijau dan sabuk merah menjadi tingkatan yang tinggi. Jadi tingkatan itu tinggi dan tidak bukan tergantung pada warnanya, tapi tergantung pada penempatannya. Ilmu juga sama. Kalau ada ilmu pengasian misalnya, ada materi ilmu pengasian, kita letakkan di tingkatan 1, di tingkatan paling awal, maka ilmu pengasian adalah ilmu dasar. Lalu ada lagi misalnya ilmu tentang pengembangan daya cipta, kita letakkan di atas, maka ilmu pengembangan daya cipta menjadi tingkatan yang tinggi. Sebaliknya, kalau ilmu daya cipta kita letakkan di awal, maka ilmu daya cipta menjadi ilmu yang tingkatan yang rendah. Pengasian kalau kita letakkan di tingkatan yang di paling atas, maka ilmu pengasian menjadi tingkatan yang tinggi. Ini bingung nggak ini? Saya ngomong bingung nggak ya? Artinya ilmu itu tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendah. Karena ilmu itu sesuai dengan penempatannya. Contoh, kalau kelas 1 SMP pelajarannya misalnya bahasa Jawa, lalu kelas 2 SMP pelajarannya bahasa Inggris, maka ilmu bahasa Inggris akan dianggap tingkatannya lebih tinggi daripada ilmu Jawa. Itu. Kalau penempatan kelas 2 SMP itu ilmu bahasa Jawa, kelas 1-nya bahasa Inggris, maka orang akan menganggap ilmu bahasa Inggris itu tingkatannya lebih rendah daripada ilmu bahasa Jawa. Padahal antara bahasa Jawa dengan bahasa Inggris itu sama-sama ilmu. Jadi saya ceritai dulu.
dulu, zaman dulu tahun 90-an. Kalau nggak salah tahun 98, 99. Dulu itu perguruan di Indonesia itu ada dua. Yang satu disebut namanya golongan pencak silat. Yang satu. Lalu yang satu disebut golongan tenaga dalam. Jadi tahun 90-an ada dua aliran di Indonesia itu. Yang pertama alirannya pencak silat, lalu yang kedua alirannya tenaga dalam. Sama, itu satu letting. Ada dua aliran. Nah, zaman dulu pada tahun 90-an, kalau yang pencak silat itu masuknya di IPSI. Kalau yang pencak silat zaman dulu itu masuknya di IPSI. Lalu kalau yang tenaga dalam zaman dulu masuknya di IBTADU, Ikatan Bela Diri Tenaga Dalam Indonesia, yang di dalamnya ada ilmu pernafasan, ilmu meditasi, ada ilmu yoga dan yang lain-lain. Yang kaitannya dengan spiritual, yang kaitannya dengan pernafasan, zaman dulu masuknya di IBTADU itu. Kalau zaman sekarang, nah inilah jadi pertanyaan. Zaman sekarang di era modern tahun 2023 ini, 2023, yang IPSI-nya masih ada, yang IBTADU-nya belum ada, atau IBTADU-nya sudah nonaktif, sudah vakum. Pemerintah belum membentuk lagi lembaga seperti IBTADU di tahun 90-an itu. Maka yang kayak spiritual, dunia pernafasan, yang belajar pernafasan, yang belajar tenaga dalam dan yang lain-lain, itu mau masuk kemana bingung. Mau masuk ke IPSI, kita golongannya bukan pencak silat. Mau masuk ke IBTADU-nya itu belum ada lagi, atau vakum atau nonaktif. Nah, mudah-mudahan nanti pemerintah kalau mendengarkan ini ada wadah sendiri yang untuk spiritual seperti pernafasan, yoga, meditasi. Kan nggak mungkin digabung di IPSI. Masa pencak silat ada meditasinya, ada duduk bersilanya, kan begitu. Jadi itulah kenapa kita tidak masuk IPSI, karena jurusannya